Big Bangers, di tangan anak-anak kreatif, limbah bisa menjadi potensi bisnis yang luar biasa. Termasuk limbah elektronik yang ada di tangan saya ini dan di atas meja. Di tangan dua anak muda dari Bandung, itu bisa menjadi bisnis yang menarik. Jadi intinya adalah bagaimana kreativitas bisa membuka peluang bisnis. Dan Anda tentu penasaran siapa di balik limbah-limbah yang ada di tangan saya yang kemudian diubah menjadi potensi bisnis. Mari kita simak lebih dulu snapshot berikut ini. Siapa sangka kalau aneka hasil kerajinan ini merupakan daur ulang limbah elektronik. Bahan dasarnya menggunakan material komponen-komponen yang didapat dari bekas komputer. Sugeng Riyadilah yang menyulap limbah elektronik ini menjadi aksesori seperti cincin, kalung, gantungan kunci hingga dekorasi rumah. Di bawah label Kundi Craft, Sugeng dibantu Riri Oktriani untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Sebagai pengembangan produknya, Kundi Craft juga menambah kombinasi kreasi dengan penggunaan limbah kayu dan limbah botol kaca. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp2 juta. Tak hanya berbisnis, Sugeng dan Riri juga aktif menggelar pelatihan untuk mahasiswa tentang cara mengolah limbah elektronik. Selain itu, mereka juga sering kali diundang mengisi pelatihan di acara-acara komunitas di Bandung. Ya, Danton, Yoris, ya menarik sekali bagaimana kalau di jalanan kita lihat ini pasti kita buang ke tempat sampah ya. Ternyata di mata Riri dan Sugeng ini harta karun yang tak ternilai harganya. Baik, supaya lebih jelas dan menarik untuk mendengarkan cerita langsung dari Riri dan Sugeng, maka kita sambut Riri dan Sugeng. Iya, terima kasih. Sugeng, terima kasih sudah hadir. Silakan Riri, terima kasih sudah datang di Big Bang Show. Ya, jadi kita nggak percaya bahwa gantungan kunci seperti ini ternyata dari barang bekas ini ya. Ya. Kalau ini dari apa ini? PCB RAM. Wow, RAM komputer. namanya pun saya udah nggak ngerti. Dan di bagian mana di komputer ini berada ya. Tapi ini adalah limbah elektronik memang ya. Betul. Produknya apa aja? Gantungan kunci, Ada kemudian cincin, gelang, kalung. Kemudian kita mencoba untuk berkombinasi dengan limbah lain seperti limbah botol kaca sama limbah kayu. Itu jadi lampu. Betul. Terus katanya ada akuarium dari bekas monitor tabung khusus TV. yang tabung TV. Dijadikan akuarium. Betul. Wow. Terus kemudian ini dipasarkan kemana? Siapa pembelinya? Kita sebenarnya pangsa pasar cukup luas. Hanya saja memang banyak dari anak muda. Anak muda senengnya kan pakai sesuatu yang bisa di-custom, limited, mereka bisa desain sesuka keinginannya. Kayak ini ya. Cincin. Ini cincin dari apa nih? Ini dari IC namanya. IC. Terus seperti yang ini. Wah, kalau saya pakai orang pikir beli di mana nih, padahal ini makanya, sampah ini betul. ya. Ini awalnya kan bentuknya seperti ini. Jadi prosesnya itu harus dilakukan pengikisan terlebih dahulu sehingga muncul motifnya. Mengkilat gini bagus jadi kelihatan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi iya, cantik setengah ya. jadi, betul. Nah, biasanya anak-anak muda senengnya yang begini. Unik, mereka cuma punya satu dan ya terbatas lah. Ini tinggal di Bandung kan ya? Betul. Nah, selama ini pengolahan limbah dari elektronik ini di Bandung seperti apa? Kalau di Bandung ada beberapa spot yang secara sengaja melakukan pengolahan limbah elektronik. Hanya saja, hanya terkhusus untuk logam mulianya. Dilebur ya, diambil logam mulianya. Logam mulianya itu biasanya terdapat di mana? Biasanya dia terdapat di ada prosesor. Oke, apa yang bisa dikeluarkan dari situ apa? Dia ada di pinnya. Kita sebutnya tembaga itu. Ini tembaga tembaga lapis dia berlapis. Oh, ada emasnya juga. Emas, Tapi unsur emasnya kecil sekali sangat ya. tipis. Tapi kalau dikumpulkan dalam jumlah banyak lumayan juga itu ya. yang menggiurkan. Oh, itu yang menggiurkan. Kalau dari yang sebelumnya Tapi dihancurkan begitu saja. Betul. Ya. Padahal ada nilai lain yang sebenarnya lebih eksotik ya, lebih menarik, bahkan lebih mahal ya. Betul.
Oke, daripada ngelebur itu Iya. kerjanya keras, hasilnya emasnya sedikit Bahannya sebenarnya. lebih banyak. Bahannya lebih Bahannya banyak. Nah, iya. ini lebih mahal. Ini kalau cincin ini dijual berapa ini? 190.000. 190.000. Iya. Sampah gini masa? Nggak, saya nggak mau. Kalau saya tahu ini sampah, saya bilang 5.000 aja deh. Nah, tapi yang ada yang beli loh. iya, nilai estetikanya. Iya, Yoris betul. mungkin penasaran karena ini orang kreatif ini selalu menjadi perhatian Yoris. Saya pastinya banyak pertanyaan, tapi pertanyaan pertama dulu. Kenapa Kundicraft? Namanya? Kenapa Brand, ini namanya kan Kundi? Ya, saya berasal dari sebuah kampung di Kabupaten Cilacap. Yang satu kampung itu selama 5 generasi membuat gerabah. Kundi itu bahasa yang dijawakan, yang asalnya itu adalah Sanskerta. Artinya bejana. Nah, Ini seperti tempayan iya, begitu ya. semacam Ya, tempayan. gerabah ya. Gerabah. Kalau di kita disebutnya aktivitas ngundi itu membuat gerabah, dan kata dasarnya adalah kundi. Jadi kenapa kita mengambil kundi, karena 97-98 itu terjadi krisis dan gerabah bersaing dengan plastik hingga kini. Jadi pembuatan gerabah mati kalah melawan plastik. Betul. Saya mengambil spiritnya saja. Oke, spiritnya Kundi. Menampung ya, bukan? Penampung mungkin. Nampung dan semangat kreativitas itu. Ya makanya kalau saya sih tadi lihat terus lihat di snapshot gitu ya, udah ngajarin, kebayang nggak kalau ini sebenarnya bisa ditularkan ke berbagai kota di Indonesia gitu ya, sehingga mereka dengan menggunakan brand Kundicraft ini, karena ini kan sebenarnya benar-benar walaupun diajarinnya mungkin metodenya sama, nanti kreasi dia sendiri kan. Ya. Betul. IC-nya mau diapain, PCB-nya mau Ya. diapain gitu kan. Jadi tetap unik ya. Maksudnya bayangin bener-bener jadi penampung dari berbagai kreativitas dari berbagai kota yang mungkin di setiap kota di Indonesia itu pasti punya limbah elektronik juga. Betul sekali. Ini saran dari Keinginan. Mas Yoris bagus sekali ya. Saya mau menyambung Iya. apa yang disampaikan Mas Yoris ini melalui slide seperti berikut ini ya. Ini kemungkinannya besar ya, artinya bukan hanya dari secara untuk aksesoris, tetapi secara fungsional juga bisa, seperti untuk ya, untuk Pot lampu, tempat lampu ya. Kemudian bahkan buat pot ya, atau seperti ini tempat Tempat bolpen atau pensil. pensil. Nah di slide berikutnya kita melihat bagaimana pengolahan ini lebih jauh ya. Tadi saya sempat diceritakan bahwa ini tanda kutip memulung ininya sendiri ya. Ya, ngumpulin sendiri. Nah, secara nanti memanage keseluruhan secara bisnis akan lebih baik serahkan saja kepada pihak ketiga ya. Jadi nggak usah sibuk memulung, ngedesain, ngejual semua jadi satu, repot juga gitu ya. Jadi yang pertama, biarkan orang yang mengkolek ya, orang-orang lain, kemudian dia menjual kepada bagian logistiknya, ada satu sentranya. Nanti orang yang di bagian logistik ini menjual kepada Kundicraft. Nah, Anda tinggal bagaimana mensortir aja. Nggak semua komponen ini kan bisa dipakai, ada yang disebutnya viable, non-viable. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Baru proses recycling mau jadi apa. Nah, dari situlah bisa menjadi produk yang bisa diuangkan lah, dimonetize. Nah, kemudian jangan lupa, seperti yang disampaikan Mas Yoris tadi, kekuatan komunitas atau penyebaran ke distribusi ke beberapa daerah itu sangat penting. Pertama bisa bangun platformnya dulu, apakah mau media sosial atau apa ya, atau email mailing list dan segala macam, dibangun community-nya ya. Kemudian bagaimana cara mengconnect dengan mereka, buatkan tutorial bagaimana membuat ini, sehingga mereka merasa bahwa Anda memberikan pembelajaran advokasi sehingga mereka akan menjadi supporter buat Anda. Dan akhirnya mereka terberdayakan, nah bisa membangun bisnis secara bersama, tetapi Kundicraft ini sebagai brand, ownernya tetap Anda. Seperti itu. Ya, menarik. Mungkin dalam pikiran teman-teman ini bagaimana mencari sendiri, mengumpulkan sendiri. Pertama murah, ya. Takutnya kalau ada rentenya, nah sampai di logistik itu harganya udah terlalu tinggi. Tetapi berbanding dengan tingkat produktivitas, ya, artinya waktu mencari itu 2-3 hari habis dibandingkan memproduksi yang nilainya jauh lebih tinggi. Mungkin itu yang pandangan dari Danto. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Sebenarnya bisa B2B dulu awalnya untuk collectionnya ya. Karena sebenarnya kan kalau bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama misalnya di Indonesia,
yang mereka bisa, kan sering sekarang kan program trade ya. Iya. Produk lama dengan produk baru. Nah, pertanyaannya produk lamanya itu apakah benar-benar masih bisa dia pakai lagi atau tidak? Atau dia lebur Jadi juga. sebenarnya daripada sibuk collecting kayak Mencari. ya kayak misalnya di luar negeri itu dia bahkan namanya www.preciousplastic.com. Dia mengumpulkan gitu kan, terus dia pisah-pisahkan gitu ya, mana yang apa tadi HDPE, apa plastik gitu. Nah, PP. sehingga dibikinin modulnya, orang tuh bisa bikin sendiri di garasi mereka, sampah-sampah plastik ini di recycle lagi menjadi sesuatu. Nanti juga bisa cari tahu mungkin ada semacam sertifikasi atau keabsahan seperti ada label e-waste recycle. Nah, itu akan memberi nilai tambah kepada produk ini tentunya. Iya, dan yang penting tidak beracun itu aja. Iya. Ada jaminan bahwa ini tidak berbahaya bagi aman. kesehatan ya. Karena apapun juga ada unsur-unsur logam kimia. Nah, itu yang harus dijaga. Tapi sejauh ini pertumbuhannya bagaimana? Pertumbuhan asik ya, karena maksudnya kita juga selalu interaksi lewat media sosial. Iya. Terus kita juga selalu sosialisasi sama kampanye juga soal limbah elektronik di blog kita. Jadi pokoknya sekecil apapun kita berusaha untuk memberikan informasi, karena tidak semua tahu tentang limbah elektronik ini. Wah, ternyata dari IC bisa jadi kalung, bisa jadi cincin begitu. Udah dijual di online? Di online. Sudah. Sudah. Kemana itu? Kita di Facebook, ada di Twitter, Instagram. Oke, jadi Di kalau kita blog kita. mau beli cari Produknya bisa Kundi Craft. Kundi Craft. Di googling juga sudah bisa. Gitu. Kontak kita sudah ada di sana. Sudah ada di sana semua. Betul. Harga-harga dicantumkan atau tidak? Dicantumkan juga. Jadi clear ya. Clear. Baik, menarik sekali. Sugeng, Riri, Iya. terima kasih ya. Iya. Sudah bercerita tentang kreativitas mengolah limbah elektronik menjadi barang-barang produk yang menarik, unik, yang kemudian materi sangat potensial ya untuk bisa mendatangkan income. Terima kasih untuk kreativitasnya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang nonton acara ini hari ini berpikir bahwa kalau ada limbah itu bukan berarti tidak bisa diolah menjadi potensi bisnis. Terima kasih Riri, Sugeng. Sukses selalu buat Anda berdua ya. Big Bangers, itu tadi cerita tentang limbah elektronik yang diubah menjadi produk-produk menarik yang mendatangkan uang. Ini adalah ide kreatif yang bisa Anda tiru dimanapun juga. Tentu saja harus lahir kreativitas lebih dulu. Kita akan lanjutkan. Dan yang pasti adalah do more, do good, Big Bang.